Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih ada di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Kembali Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu atas pemeliharaanmu, atas pertolonganmu dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami masih ada, kami masih kuat Tuhan, kami masih sehat. Itu semuanya karena anugerah-Mu, itu semuanya karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Inilah kami umat-Mu Tuhan, sudah datang di hadapan Tuhan. Kami membawa segenap hidup kami, seluruh hati kami, pikiran dan perasaan kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik, yang sangat peduli akan setiap kami. Allah yang paling mengerti, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami serahkanlah Tuhan segenap rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami memuji Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau memuji kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau buka ibadah kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mau menyanyi bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, Ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan, haleluya, dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
sepertimu, kau besar. Oh, kami naikkan pujian, kau besar, kau mulia. Haleluya, Kau besar, tiada yang sepertimu. Oh, kami beri kemuliaan dan hormat hanya bagimu. Segala pujian, kemuliaan bagimu. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami bersyukur, kami beri kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Tuhan kita yang besar, layak kita puji, layak kita sembah. Di dalam nama Yesus kami akan tetap berglori bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sekalian siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Beri kemuliaan lagi nama Tuhan yang lebih luar biasa. Haleluya, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita, amin. Haleluya. Harus bersukacita karena kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita ekspresikan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Jemaat saja yang bernyanyi.
Haleluya. Amin. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sama-sama. Banding kepala Harun dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sana telah dipindahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan ketika kita ada kesatuan. Amin. Apalagi di dalam keluarga harus bersatu supaya berkat-berkat Tuhan tercurah. Amin. Haleluya. Masih tiap memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita angkat lagi pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Coba cemar saja yang bernyanyi dari awal Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan. Sama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Dan hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Dan hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apakah kita sudah mengecap kebaikan Tuhan? Sudah melihat kebaikan Tuhan? Mari kita ceritakan ke depan ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Tuhan telah lakukan bagi kita, berkat Tuhan yang sudah kita terima, mari kita ceritakan untuk membangun iman kita semua. Adakah yang mau bersaksi? Haleluya. Semuanya berkemenangan, amin. Cuman agak enggan kalau ke depan ya, begitu ya. Jangan disimpan berkat-berkat Tuhan itu untuk diri kita. Mari kita bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga boleh menerima berkat seperti yang kita terima. Ya Bapak Ibu ya. Mari kita belajar untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Baiklah Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada yang mau bersaksi. Tapi saya percaya kita semua sudah mengecap, sudah menerima begitu banyak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan terima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita rindukan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan aku rindu. Haleluya Yesus. Tuhan aku siap. Amin. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Seperti pujian kami Tuhan, inilah kerinduan kami akan firman. Inilah kerinduan kami akan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sekalian siap untuk menerima suara-Mu Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Urapi kami Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Karena itulah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, menolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terlebih kami dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga benarlah Tuhan, kami benar-benar ya Tuhan menjadi haleluya, pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa, yang dapat dilihat oleh orang lain Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan di dalam hidup kami, bagi keluarga besar kami, bagi tetangga kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan menjadi berkat-Mu, karena firman-Mu yang ada di dalam hati kami, firman-Mu yang bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terlebih-lebih hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan dia hikmat Tuhan. Biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan segenap hati kami, hidup kami Tuhan. Kami sekalian siap menerima kebenaran firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin.
Shalom Bapak Ibu, ternyata belum saya hidupkan. Haleluya, puji Tuhan, kita bisa berkumpul pagi hari ini. Saya kirain tadi mau hujan lagi. Karena tadi pagi kan cuacanya sempat hujan ya Bapak Ibu ya. Saya bersyukurnya nggak ada hujan pagi hari ini, sehingga kita semuanya bisa beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama, mungkin setengah jam saja saya akan berkhotbah kemungkinan ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih untuk bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah terpikir dalam hidup kita Tuhan Yesus itu enggak adil? Allah enggak adil? Pernahkah Bapak Ibu? Pernah ya? Enggak mungkin enggak pernah. Ya, pasti kita pernah ngomong sama Allah seperti ini. Kalau engkau memang Allah, kenapa engkau membuat ketidakadilan dalam hidup saya Tuhan? Orang lain engkau berkati, saya kenapa tidak diberkati? Sama-samanya kami satu lingkungan, sama-sama orang, mohon maaf ya, orang miskinnya. Tetapi kenapa dia dapat PKH, saya nggak dapat Tuhan. Kenapa dia dapat bantuan BBM, kenapa saya nggak dapat bantuan Tuhan. Seringkali mungkin kita berkata seperti itu, Tuhan kau nggak adil. Yang kaya nggak pernah ke gereja, yang nggak pernah ke gereja, tapi makin engkau berkati. Tetapi kami yang rajin ke gereja, kok nggak engkau berkati Tuhan, nggak seperti teman saya yang nggak pernah ke gereja. Kadang-kadang kita pernah terfikirkan bahwa Tuhan itu nggak adil Bapak Ibu. Dan saya sebagai hamba Tuhan pun juga pernah ngomong seperti itu. Tuhan kau nggak adil dalam hidup saya. Saya ngomong bla 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 bla. Ya seperti mengeluhlah sama Tuhan. Kalau engkau adil seharusnya engkau tidak membuat ibu saya seperti ini. Maksudnya mama saya meninggal dunia. Mama saya meninggal dunia ketika saya kelas 2 SMP. Tahun 99 bulan September. Ketika itu sedang, kalau zaman dulu itu masih ujian cawu pertama. Jadi September itu mama saya dipanggil Tuhan. Tuhan kau nggak adil, kau memanggil mama saya. Dan lain sebagainya. Tuhan kau nggak adil, saya sudah melayani tapi kenapa seperti ini. Tuhan kau nggak adil dan lain-lain sebagainya. Saya protes sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ya Tuhan itu memang adil Bapak Ibu.
Adil bukan menurut kita, tapi menurut cara pandang dan cara pikirnya Allah sendiri. Adil menurut kita belum tentu adil menurut orang lain. Contohnya paling gampang siapa Bapak Ibu? Ya nggak usah panjang, nggak usah jauh-jauh lah ya. Tragedi yang terjadi dari bulan Juli sampai sekarang belum selesai-selesai. Yaitu kalau mau dibilang sih seperti film ya. Film kalau di episode-episode kan mungkin udah tersanjung kelima, ke tersanjung 10 lah ya kali ya. Itu tentang kasusnya Pak Freddy Sambo. Ya, itu kan luar biasa sekali Bapak Ibu. Sampai hari ini belum kelar-kelar. Ya, saya pun bingung, apalagi, kenapa nggak selesai-selesai? Ada orang yang bilang sudah adil itu polisi. Ya menurut saya belum adil. Kalau adilnya itu ya seharusnya dalam 1 bulan sudah selesai perkaranya, tapi nggak selesai-selesai. Dan banyak info juga yang beredar, Pak Sambo itu nggak dimasukkan di penjara, tapi dimasukkan di hotel. Dan sama istrinya lah ya, seperti itulah Bapak Ibu. Ya. Adil itu adil menurut manusia, belum tentu adil menurut Tuhan. Adil menurut saya, belum jatuh lagi. Ya kebiasaan dah. Minggu lalu jatuh, sekarang jatuh lagi. Ya soalnya ada nama udah Labi. Pakai namanya si Domi soalnya di situ. Ya. Ya Bapak Ibu, adil menurut manusia belum tentu juga adil menurut Allah. Ya. Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari ayat yang kita baca ini Bapak Ibu. Yaitu tentang keadilan Tuhan. Ya. Keadilan Tuhan dalam hidup kita. Keadilan Tuhan ketika kita mungkin selalu bilang, Tuhan kau nggak adil. Apalagi kalau kita ditindas, kita dipermalukan, kita difitnah, kita dipermalukan, kemudian kita dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Ya. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari keadilan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita baca ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Bapak Ibu. Ayat yang sama. 2 Tesalonika pasal pertama, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, dalam api yang bernyala-nyala. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas. Perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu. Adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada kepada mereka yang menindas. Kalau kita ditindas, apa yang biasanya kita lakukan? Tindas balik ya lah Hero. Masa saya dipukul kanan, saya kasih lagi kiri saya? Enggak lah, pukul kanan kasihkan kanan lah Hero. Enggak bisa seperti itu. Tapi firman Tuhan enggak kan Bapak Ibu? Dipukul kanan kasih kiri. Yang kata lain, ketika kita ditindas, ketika kita mengalami namanya penderitaan, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan di mana? Ayat yang ke-7 mengatakan apa? Yang pertamanya, 7a. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Ketika saya siapkan renungan ini, firman Tuhan ini wah Tuhan terima kasih. Saya beberapa minggu-minggu ini atau beberapa bulan ini saya merasa bahwa hidup saya ditindas sama orang lain. Saya merasa bahwa hidup saya ini difitnah sama orang lain. Tapi terima kasih Tuhan saya nggak mau balas. Saya hanya bisa bilang, Tuhan terima kasih buat segala hal yang terjadi dalam hidup saya sampai hari ini. Karena apa? Ayat yang ke-7 tadi. Dan memberi kelegaan kepada mereka yang ditindas. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita sedang mengalami namanya persoalan, ketika kita sedang mengalami namanya sebuah penderitaan, ketika kita sedang mengalami namanya sebuah tantangan dalam hidup kita, tetaplah percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Saya lupa ada lagunya, Tuhan yang berperang bagi kita kalau saya nggak salah ingat judul lagunya itu.
Benar ya Esther ya? Tuhan yang berperang bagi kita. Sama seperti lagunya apa sih? Haleluya, kibarkanlah pancinya. Lebih dari pemenang. Kita nggak usah berperang, tapi Tuhan yang berperang buat kita. Kita nggak usah membalas dendam, tapi Tuhanlah yang akan membalas buat kita. Membalas kepada siapa? Orang-orang yang menindas kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita ditindas? Ya kalau saya pribadi, saya hanya bisa bilang sama Tuhan, Tuhan berkatilah orang yang menindas saya. Dah gila sih Hero. Ya memang itu Bapak Ibu yang Tuhan inginkan. Dan berdoalah buat mereka orang-orang yang menganiaya kamu. Sama seperti doa Bapak kami. Apa Bapak Ibu? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bla bla bla. Dan ampunlah kami seperti kami mengampuni, sorry. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni ya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapak kami loh Bapak Ibu, yang setiap hari Minggu selalu kita katakan. Dan ampunilah saya, Tuhan ampuni saya seperti saya mengampuni saudara saya. Tuhan ampuni saya seperti saya mengampuni istri saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga besar saya. Kemudian tetangga kanan, kiri, atas, bawah. Kok bawah sih? Ya karena kalau mungkin kita di atas ya mungkin ada tetangga kita di bawah ya. Tapi kalau kita di bawah di sini, siapa tetangga kita di bawah? Enggak ada ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji iman kita. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan, apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Hari Kamis yang lalu di KKA kami, kami berbicara juga tentang hal ini. Dan mereka berkata bahwa, ya walaupun saya seperti itu, walaupun saya ditindas, saya dipermalukan, difitnah, saya bersyukur Tuhanlah yang menjadi pembela saya. Karena orang tersebut akhirnya banyak dicaci maki gantian. Kau sok-sok menghakimi orang tapi kau sendiri gak tahu bagaimana kenyataannya. Sama seperti firman Tuhan katakan apa? Gajah di seberang nampak semut di seberang lautan nampak. Tapi gajah, balok di depan mata kita tidak bisa lihat. Kalau kita lihat orang lain, kesalahan orang lain gampang. Tapi lihat kesalahan kita, susah. Yang pertama Bapak Ibu adalah tetap beriman ketika kita sedang dalam penderitaan. Amin. Hero gak enak lah. Masa tetap beriman ketika menderita? Harusnya tetap beriman walaupun tidak menderita. Apapun ceritanya Bapak Ibu, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang sedih, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, adalah menahan keinginan untuk membalas. Karena apa? Ayat yang ke-8 tadi. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Kenapa mereka suka menindas kita? Ya karena mereka nggak tahu firman Tuhan. Karena mereka tidak mengenal firman Tuhan dengan lebih banyak. Karena mereka tidak mau belajar, mengenal Alkitab lebih dalam lagi. Mereka hanya mendengar saja dari firman Tuhan, mendengar dari orang yang berkhotbah. Tapi mereka nggak pernah mau belajar, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengar saja, kita nggak pernah membaca atau melakukan, itu nggak ada faedahnya sama sekali. Alangkah lebih baiknya ketika kita mendengar, kita membaca, dan kita melakukan. Barulah itu sempurna. Tapi kalau kita hanya mendengar saja, kasihlah seorang akan yang lain. Ya saya dengar itu, tapi saya nggak mau melakukan. Sama aja kan Bapak Ibu, nggak ada gunanya. Sama seperti kalau kita beriman, Tuhan saya beriman hari ini saya diberkati Tuhan. Tapi kita nggak mau bekerja, ya sama aja kita nggak akan terima berkat dari Tuhan. Biarlah pembalasan itu adalah hak Tuhan.
Gak usah kita punya keinginan untuk membalas. Keluarga kami, papa saya itu, papa saya adalah anak nomor 10 dari 12 bersaudara. Makanya nama papa saya itu Doso. Doso itu dalam bahasa Jawanya adalah 10. Ya. Karena nama lengkapnya adalah Hendro Doso Putro. Sebenarnya sih Hendra Dasa Putra. Bahasa Jawa kan A itu selalu dibaca O, seringnya dibaca O. Jadi Dasa itu kalau bahasa Jawanya memang 10, kalau dibacakan Doso, sedoso 10 lah. Bapak saya itu dari 10 bersaudara, mungkin kalau mau saya katakan, apa ya Bapak Ibu, keluarga kami bukanlah keluarga yang ke atas, menengah ke atas bukan. Kalau saya katakan ke bawah lah kami, dibandingkan yang lain. Mereka semua adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Ya. Bapak saya selalu ya direndahkan gitu. Pernah suatu kali papa saya cerita sama kami, ayolah kita berdoa untuk Pak D lah, abang papa saya, ataupun untuk budi kamu, untuk tante kamu. Kenapa Pak? Ya seperti inilah yang terjadi dalam keluarga kita. Saya dalam hati, saya udah ngomong sama papa saya, kenapa papa nggak balas? Terus papa saya cuma bilang, ngapain dibalas? Ya sudahlah, itu adalah keluarga saya. Kamu nggak boleh membenci mereka, doakan saja. Jangan punya keinginan untuk membalas dendam. Dan kata-kata papa saya itu sampai hari ini selalu teringat-ingat dalam hidup saya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti saya atau keluarga saya hanya bilang, ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Kok kayak doanya Tuhan Yesus ya? Ya karena seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau mereka tahu yang mereka perbuat, pasti mereka nggak akan menindas kita kan? Benar kan? Tapi karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka sedang tidak sadar, ya sudah, ampuni saja. Tidak usah punya keinginan untuk balas dendam. Ketika kita dihina, ya udah makasih ya untuk hinaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Enak kali lah hero kayak gitu. Ya biarkanlah Bapak Ibu. Susah nggak Bapak Ibu? Ya susah. Sampai hari ini pun saya juga masih belajar. Saya ketika dihina langsung panas hati. Kau? Tapi saya cuma bisa bilang, saya ketika mau membalas, sabar. Jangan dibalas. Karena apa? Dan yang mengadakan pembalasan itu bukan saya. Ini Allah lah. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang suka menindas kita, suka menghina kita, itu karena mereka tidak tahu siapa Yesus, tidak tahu siapa Allah itu dengan sesungguhnya. Memang saya dengan Bapak Ibu berbeda, kita semuanya berbeda. Tapi kita semuanya adalah satu ciptaan Tuhan, satu rupa Allah. Jadi kalau saya bilang orang lain babi, berarti saya mengatakan bahwa saya adalah babi juga kan? Benar nggak Bapak Ibu? Kalau saya mengatakan orang lain anjing, berarti saya juga adalah anjing. Karena satu rupa kita, satu rupa Allah Bapak Ibu. Makanya kalau lagi marah sama anak, jangan sampai keluar bahasa binatang. Ya. Kalau keluar bahasa binatang ingat, oh iya ya, saya tadi baru ngomong binatang sama anak saya, berarti sayalah termasuk orangnya juga, termasuk induknya kalau Ibu Jerry tadi bilang. Saya termasuk induknya. Ya, memang harus ingat itu Bapak Ibu. Oh dasar monyet, loh ya berarti saya monyet, ya gitulah. Gak usah punya keinginan untuk membalas dendam. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saya garis bawahi adalah dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Yang terakhir adalah menghargailah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mengapa saya katakan kita harus menghargai? Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus katakan apa sebelum dia meninggal dunia? Sebelum dia mati di kayu salib. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi apakah Yesus meninggalkan Tuhan? Apakah Yesus meninggalkan Bapaknya sendiri? Tidak. Yang dia lakukan ketika dia tahu bahwa dia itu ditindas, dia difitnah, dia dicaci maki, ditusuk. Apa yang dia lakukan? Dia tidak membalasnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, sama seperti hidup kita. Marilah, hargailah
pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan, terima kasih Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya sembuh bukan karena kekuatan saya, tapi karena Engkaulah yang menyembuhkan saya. Hargailah itu Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Allah mengatakan ketika engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Kepada semua di Alkitab Allah selalu mengatakan kalau engkau ditindas, ngomongnya sama jangan manusia, ngomongnya sama Tuhan. Paling gampangnya siapa? Orang Israel. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan, manakah engkau? Mananya Allahnya orang Israel ini? Katanya mau menyelamatkan kami dari tanah Mesir ini. Kenapa tidak ada? Enggak ada pertolongan. Mereka menanti-nanti pertolongan itu, akhirnya mereka mendapatkan pertolongan, yaitu Musa. Mereka lepas dari hal itu. Ketika Israel berperang juga, Musa bingung, aduh lawannya banyak sekali. Dan apa yang Musa lakukan? Musa berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia mengangkat tangannya, maka Israel menang. Tapi ketika dia menurunkan tangannya, apa yang terjadi? Israel kalah. Makanya Musa memanggil orang-orang pilihannya untuk menopang dia, supaya dia bisa mengangkat tangan. Artinya apa? Dia berserah. Menyerahkan apa? Hidupnya dalam tangan Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita nggak mau pernah berserah kepada Tuhan, kita tetap, saya bisa kok mengandalkan semuanya, saya bisa kok menyelesaikan semuanya dengan kekuatan saya. Sia-sia Bapak Ibu. Bangsa Israel, mereka bisa masuk dalam perjanjian, tanah perjanjian karena pertolongan Tuhan. Karena mereka belajar untuk berserah. Siapa yang belajar berserah? Pemimpinnya. Hargailah namanya kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk nebus dosa kita. Jangan membuat jadi sia-sia pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu, mari kita baca ayat yang lain Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Baik, saya akan bacakan buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat 20 ini, hero. Udah musuh datang, orang yang suka memfitnah saya datang ke rumah, minta makan, kasih racun lah ya. Nggak bisa dong Bapak Ibu. Karena firman Tuhan Bapak Ibu. Seterumu lapar, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum. Jangan dikasih baygon. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa. Ketika saya masih lajang, ketika gedung bangunan ini, gedung pastori ini belum dibangun seperti ini, saya kan tinggal dengan beberapa anak-anak muda. Ada anak muda yang jarang pulang lah, dengan kata lain. Jarang pulang ke gereja. Dia suka kelayapan, terus dia suka tidur di rumah keluarga dari pacarnya. Kemudian tiba-tiba dia pulang, terus dia langsung masuk ke kamar sebelah. Kamar sebelahnya lah. Kami kan di situ ada 4 kamar, dia ke kamar sebelah. Saya nggak tahu. Kemudian ada teman saya baru datang, terus dia bilang, bang, mana si ini? Kenapa? Dia tadi beli baygon loh. Langsung saya pikir, loh ngapain? Tampaknya mau bunuh diri, mana dia? Langsung saya dobrak kamar tersebut dan saya lihat dia sedang mau minum. Dan saya tanya, kenapa kamu mau minum? Saya disakiti sama orang.
Terus saya bilang, goblok, dalam hati saya bilang, aduh anak-anak muda ini gobloknya minta ampun itulah. Kok kenapa kau mau bunuh diri? Kalau kau mati di sini, siapa yang akan susah? Gereja lah yang susah. Karena kamu matinya di gereja. Kalau kamu matinya di luar sana nggak apa-apa pikir saya kan. Karena saya nggak tahu. Tapi kalau kamu bunuh diri di gereja, itu jadi perkara siapa? Saya lah yang akan jadi berperkara. Akhirnya saya layani dia. Dan saya ingatkan dia, kalau kamu dihina, kamu dicaci maki, kamu difitnah, kamu disakiti, itu usah dibalas. Kuatkanlah mentalmu. Kau nggak kuat karena apa? Kamu nggak pernah mau berdoa, kamu nggak pernah mau baca firman Tuhan, kamu nggak pernah mau bersekutu sama Tuhan. Kamu suka kelayapan, pagi, siang, sore, malam, kelayapan aja terus. Kalau ibadah tidur, kalau nggak tidur keluar. Bagaimana kalau mau diberkati Tuhan? Saya katakan seperti sama dia. Dan saya hanya bisa sampai hari ini saya cuma bisa bilang sama dia, berubahlah menjadi lebih baik. Bapak Ibu, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ayat 19 tadi. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak saya. Ketika ada beberapa tahun yang lalu, ketika anak saya pertama lahir lah, si Nathan, dalam beberapa hari berikutnya, beberapa bulan kemudian ada yang mulai menghina anak saya, memfitnah dan menjelek-jelekan gitulah. Saya sama istri saya sempat panas. Kemudian saya hanya bilang, sudahlah, lo lagi yang ngomong. Kau lagi yang ngomong terus-terusan seperti itu. Ya sudahlah, memang pada dasarnya kamu memang gak suka sama kami, ya sudah. Akhirnya saya bilang sama istri, ya sudahlah biarkan sajalah. Bila nanti Tuhanlah yang menjadi pembela buat kita. Karena yang dia ganggu adalah anak Tuhan. Memang sih sama-sama anak Tuhan Bapak Ibu, tapi bedanya seperti saya katakan tadi di awal. Saya bukan berarti saya mau sombongkan diri ya. Kami adalah anak Tuhan yang sedang belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Dia juga, tapi dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan saya hanya bilang sama istri saya, sudah biarkan sajalah. Iya tapi gak sabar juga, iya saya juga gak sabar. Bapak Ibu makanya paling gampangnya lagi adalah paling gak enaknya adalah ketika kita punya anak masih kecil. Masih mungkin di bawah 1 tahun. Kemudian kita bawa keluar, kita bawa ketemu sama tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Dibilangnya gini, jelek kali kau. Perasaan Bapak Ibu gimana? Aduh, kami dah susah payah, kami sudah banyak berkorban untuk melahirkan anak. Kau gak ada sumbangsimu apa-apa, kau bilang pula anak kami jelek. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Kemudian saya tanya sama teman saya, kenapa sih suka seperti itu? Iya, itu adalah budaya. Budaya apa? Supaya anak kita nggak diambil sama setan. Dalam hati saya, apalah hubungannya anak jelek diambil sama setan atau enggak? Dan saya akhirnya berdebat sama teman saya. Kita sama-sama Kristen loh, sama-sama anak-anak Tuhan, sama-sama belajar sekolah teologi ya. Perkataan itu adalah doa. Kalau kau anakmu dibilang jelek mau enggak? Ya enggak mau sih Hero. Jadi pernah anak saya dibilang seperti itu, terus saya bilang, enggak jelek kau anak kami ganteng. Jangan bilang gitu. Orang tersebut bilang sama saya, loh kenapa? Ini kan anak saya, bukan anak kamu, saya kira ngomong gitu aja. Ini kan ganteng Bu, bukan jelek. Gak ada yang jelek di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia memang semua orang bisa, yang ganteng pun bisa jadi jelek, yang jelek pun bisa jadi ganteng. Paling gampangnya siapa? Bapak Ibu tahu itu kan, Selin kan? Siapa sih? Selin ya namanya ya. Selin Evangelista, ya, yang udah menikah 2 kali, kemudian gagal. Cowoknya kan ganteng-ganteng kan? Yang cowoknya sekarang Bapak Ibu tahu kan siapa kan? Jeleknya, ya kan? Ganteng tapi cerai 2 kali. Akhirnya dia dapat yang jelek. Pacarnya sekarang jelek lah, saya lupa siapa namanya. Marcel Siahaan ya, bener ya? Yang pelawak bener ya, Marcel Siahaan ya. Ganteng menurut manusia bisa saja dibuat jelek sama Tuhan. Tapi jelek di mata manusia
bisa dibuat ganteng sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu anak-anak kecil, jangan suka ngomong jelek gitu ya. Tetap selalu katakan ganteng dan baik. Si Nathan itu sering ngomong sama adiknya, nakal kali Domi ini. Saya hanya bisa bilang, nggak boleh ngomong nakal sama adik. Baik. Walaupun kenyataannya memang nakal. Yang namanya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Lagi lasak-lasaknya lah. Sama seperti dia hari Jumat yang lalu saya nggak tahu, saya di gereja ada tukang datang untuk masang apa namanya kaca di lubang angin gereja ini yang di atasnya. Di luar itu ada botol teh pucuk. Di dalamnya ada bensin. Ya 3/4 lah isinya lah. Anak saya kan karena masih kecil kan nggak tahu. Abangnya juga kayak nggak peduli gitulah. Diambilnya itu dan minumnya. Tuhan. Diminum sama anak saya tuh Tuhan. Langsung saya bilang, ayo dimuntahkan itu semuanya, kasih minyak telon dan sikat giginya. Anak usia 2 tahun sudah seperti itu kan, saya orang tuanya kan, aduh kenapalah anakku seperti ini. Ya karena memang lagi congok-congoknya lah Bapak Ibu, lagi semuanya masuk dalam mulutnya, udah makan, udah kenyang. Kemudian 5 menit berikutnya ada makanan, maulah ya namanya anak-anak ya. Saya bilang sama anak saya, jangan sampai saya pernah bilang jahat, nakal. Saya hanya belajar untuk bilang baik kamu, bukan anak yang nakal, anak yang pintar. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Pembalasan hak siapa Bapak Ibu? Hak Allah. Jadi yang adil siapa? Allah. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan menghakimi, bukan saya. Saya tidak bisa menghakimi Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak bisa menghakimi saya ataupun orang lain. Karena ingatlah, Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelum saya tutup dalam, kita akan bernyanyi dan berdoa. Bapak Ibu, kaum muda remaja tanggal 10 Desember akan mengadakan Natal. Yaitu Natal remaja pemuda di gereja ini tanggal 10 Desember. Dan kami mengundang gereja lain. Dan dalam perayaan Natal itu kami masih kekurangan dana kurang lebih 2 juta. Emangnya kamu gak bisa nutupi sendiri ya Hero? Ya saya gak bisa Bapak Ibu. Anak-anak remaja pemuda yang lainnya juga gak bisa. Jadi kami kami minggu depan akan mengadakan namanya aksi dana. Kami akan menjual makanan. Ya. Saya mohon Bapak Ibu tolong dibeli. Ya, dan dukung dalam dananya. Ya. Saya bukan hanya, ya kalau Bapak Ibu gak bisa beli, ya doakan sajalah ya. Supaya dana-dana kami semuanya tercukupi. Ya. Karena kami rindu Natal Remaja Pemuda tahun ini mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Mari kita minta supaya Tuhan yang menyelidiki hidup kita. Apakah saya adalah orang yang suka menindas juga? Apakah ketika saya ditindas, saya membalas dendam atau tidak? Marilah kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Supaya Tuhanlah yang menyelidiki hati kita. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku,
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kan ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Engkau memampukan kami Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami ditindas, ketika kami diremehkan Tuhan, ketika kami difitnah, ketika kami dicaci maki Tuhan, Engkau mau memampukan kami supaya kami tidak membalas Tuhan. Supaya Engkau mau memampukan kami, supaya kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Amin. Allah yang adil. Dan Engkau mau memberikan kekuatan kepada kami, pertolongan kepada kami untuk percaya bahwa kami harus menghargai karya-Mu di kayu salib Amin. Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu belajar ketika ada orang yang mencaci kami, menghina kami, menindas kami mendoakan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengasihi orang-orang tersebut Tuhan. Haleluya. Mampukan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan Ya. Yesus Kristus. Kami berdoa buat teman-teman kami, buat saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Yang berkekurangan Tuhan Engkau cukupkan. Dalam nama Yesus. Yang mempunyai beban yang berat Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kami pulang dari gereja ini. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat yang daripada-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mulai dari hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Kita diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi firman Tuhan bagi kita, jangan kita membalas dendam ya. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, difitnah atau dihina, doakan saja. Amin. Biar Tuhan yang bertindak. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir pada saat pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan ke depan seperti biasanya. Yang sebelah kiri saya terlebih dahulu, nanti begitu seterusnya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Di sana aku
kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.